Halo semuanya, perkenalkan, saya Najwa Sapira Putri, mahasiswi dari Universitas Adibangsa Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi semester 4, dengan NIM 233003020016. Dosen pengampu Ibu Liona Efrina SEMAK CPA FSMOS. Pada video ini, saya akan membahas sebuah kasus nyata penipuan keuangan ilegal yang baru-baru ini terjadi di Indonesia loh, khususnya di Provinsi Jambi, yaitu kasus Drama Book City, atau yang sering disingkat DBC. Kasus ini adalah contoh nyata dari bagaimana sistem digital yang tampak meyakinkan dapat digunakan untuk menipu masyarakat secara sistematis, melalui skema Ponzi berbasis aplikasi. Drama Book City merupakan sebuah platform digital yang mengklaim sebagai aplikasi investasi online berbasis drama atau hiburan. Namun kenyataannya, aplikasi ini menjalankan modus skema Ponzi, yaitu sistem investasi palsu di mana keuntungan yang diberikan kepada investor lama berasal dari dana investor baru, bukan dari usaha investasi yang real. Modus ini awalnya terlihat menjanjikan. Pengguna diminta menyetor sejumlah dana dan akan mendapat imbal hasil secara berkala, terutama jika mereka berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Namun, ketika aliran investor baru mulai menurun, sistem runtuh dan dana para investor lama pun hilang. Dalam kasus ini, puluhan warga Jambi telah melaporkan ke pihak berwajib karena merasa tertipu dengan kerugian yang nilainya cukup besar. Jika ditelaah secara kritis, kasus DBC menunjukkan bagaimana perilaku keuangan masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan finansial. Banyak korban tertipu karena dorongan kuat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam waktu singkat, mentalitas ingin cepat kaya tanpa usaha seringkali menjadi titik lemah untuk dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan yang masih rendah memperparah situasi ini. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta kurang mengenal risiko yang melekat dalam setiap instrumen investasi. Selain itu, terdapat pula unsur tekanan sosial, ajakan dari teman, kerabat, atau komunitas yang membuat si korban merasa lebih percaya. Padahal, hal ini justru memperluas jangkauan korban. Pola seperti ini mengindikasi bahwa perilaku ekonomi seseorang tidak hanya didorong oleh logika finansial, tetapi juga oleh aspek emosional dan sosial yang kompleks. Dalam kasus DBC, sistem informasi digital digunakan sebagai alat utama penipuan. Aplikasi DBC dirancang sedemikian rupa agar tampak profesional dan kredibel. Antar muka, aplikasi dibuat menarik. Pengguna dapat melihat saldo dan keuntungan mereka secara real time. Dan ada fitur referral untuk merekrut anggota baru. Namun, semua informasi tersebut bersifat manipulatif. Tidak ada verifikasi independen atas data yang ditampilkan. Tidak ada laporan keuangan yang bisa diaudit dan tidak ada bukti bahwa dana yang diinvestasikan benar-benar dikelola untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Inilah bentuk manipulasi sistem informasi yang paling berbahaya. Ketika teknologi dimanfaatkan bukan untuk efisiensi atau transparansi, tetapi untuk memperdaya. Sayangnya, banyak masyarakat awam tidak memiliki keterampilan digital atau keuangan untuk menilai apakah sebuah aplikasi ini sah atau tidak. Untuk mencegah kasus seperti ini, supaya tidak terulang kembali teman-teman, diperlukan kombinasi pendekatan edukatif dan sistemik. Dari sisi edukasi, masyarakat perlu ditingkatkan literasi keuangannya. Mereka harus paham bahwa tidak ada investasi yang bisa memberikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. Konsep dasar akuntansi seperti transparansi, laporan keuangan, pengawasan internal, dan audit independen perlu diajarkan secara luas, tidak hanya di kalangan profesional saja. Dari sisi sistem informasi, pemerintah dan lembaga seperti OJK harus menyediakan kanal verifikasi platform digital secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Juga harus dibiasakan untuk memeriksa legalitas platform melalui situs resmi, seperti Sikapi Uangmu atau Investor Alert portal OJK. Selain itu, diperlukan penguatan hukum digital agar pelaku penipuan daring dapat segera ditindak dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Kasus drama Book City adalah pengingat yang sangat kuat bahwa di era digital ini penipuan keuangan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi canggih dan terstruktur. Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas secara finansial dan waspada secara digital. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang cepat dan selalu verifikasi legalitas serta logika dari setiap tawaran investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya dan membantu kita semua menjadi lebih kritis dalam menghadapi tawaran investasi di era digital. Sampai jumpa dan tetap waspada.